Halo semua, saya Lazarus Didimus UT, seorang mahasiswa dan sedang di penghujung semester 7, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores ND Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya akan sedikit menerangkan atau menjabarkan sebuah materi sebagai tuntutan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Home. Saya awali dengan sebuah pertanyaan refleksi kritis. Apakah adil ketika hukuman yang diberikan kepada seorang nenek yang mencuri 7 potong kayu jati sama dengan seorang koruptor yang mencuri begitu banyak uang dan menyengsarakan banyak orang? Bagaimana menurut Anda? Judul yang saya angkat dalam pembahasan ini adalah menakar keadilan dalam kasus pencurian 7 potong kayu jati oleh nenek Asani dari perspektif aliran filsafat hukum positivisme. Pertama-tama, tentu kita harus berkenalan dengan aliran yang satu ini. Positivisme adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang menekankan bahwa pengalaman empiris dan metode ilmiah sebagai jalan untuk mencapai pengetahuan yang sahih. Artinya bahwa fakta yang dapat diamati dan diukur menjadi dasar dari suatu pengetahuan. Ketika positivisme ini merambat ke ranah hukum, maka para tokoh menyatakan bahwa positivisme dalam hukum harus memisahkan diri dengan yang namanya moralitas atau nilai-nilai etis. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon dari Perancis sebagai sebuah metode. Kemudian dipopulerkan oleh Auguste Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Positivisme. Menurut Auguste Comte, masyarakat berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positif. Pada tahap positif inilah, masyarakat mengandalkan pengetahuan dan logika untuk memahami dunia. Kemudian, pada berjalannya waktu, lahirlah yang namanya positivisme yang saya sebutkan di awal tadi. Dan tokoh-tokoh atau pemikir dalam positivisme hukum ini antara lain John Austin, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen. John Austin memandang konsep hukum sebagai sistem komando. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang eksistensi dan kedudukannya itu ditentukan oleh penguasa yang berdaulat. Di sini, peraturan mempunyai kekuatan hukum apabila perwujudannya, pengejawantahannya itu sesuai dengan keinginan penguasa yang berdaulat. Austin sendiri meyakini bahwa hukum yang merupakan sistem komando ada relasi yang akrab antara komando dan hukuman. Karena itu, hukum dalam sistem komando ini harus terpisah dengan yang namanya moralitas. Lalu, kemudian yang kedua adalah Hart. Hart menghasilkan konsep yang cukup luas, cukup kompleks, yaitu bahwa ada teori aturan primer dan aturan sekunder. Dan menurut Hart, hukum tidak saja sebagai kumpulan peraturan, melainkan harus ada entitas lain yang terlibat. Dalam hal ini seperti penerimaan dan pengakuan masyarakat, lalu adanya lembaga yang bisa mengubah atau menghasilkan aturan baru yang menggantikan aturan primer yang sudah lama. Lalu yang ketiga, hukum harus dinilai dan harus semacam ditentukan, ditetapkan apakah hukum itu dilanggar atau tidak, yakni oleh lembaga pengadilan. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga Hans Kelsen. Dia dikenal dengan teori hukum murninya,
yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Bagi Kelsen, konsep tentang hukum harus dipahami dalam sistem hukum yang hierarkis, di mana hukum tertinggi adalah konstitusi. Dalam positivisme, kemudian kita menarik 3 hal penting, yakni hukum adalah buatan atau produk manusia dan dia bukan hasil yang muncul secara alami, ada sifat ilahi. Artinya bahwa hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Lalu yang kedua, kekuatan hukum positif untuk menciptakan keadilan. Bagi kaum positivis, hukum positif mampu menciptakan keadilan sosial jika hukum dalam penegakannya dilakukan secara konsisten dan objektif tanpa harus melibatkan aspek moral. Kemudian, hukum positif bertentangan atau tidak sejalan dengan moralitas atau nilai-nilai etis. Hukum harus dipisahkan dari moralitas atau nilai etis. Selanjutnya kita masuk pada poin 2, yaitu deskripsi singkat tentang kasus yang diangkat dalam pembahasan ini, yaitu pencurian 7 potong kayu jati oleh Nenek Asani. Kasus ini bermula ketika Nenek Asani diketahui telah mengambil kayu hasil penebangan yang sah yang disimpan di lokasi dekat tempat tinggalnya. Kayu-kayu ini juga dijaga ketat dan kemudian pihak berwenang menemukan bahwa ada potongan kayu yang terdapat di rumah Nenek Asani. Penemuan ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan dalam diri masyarakat sekitar tentang apakah Nenek Asani benar-benar punya niat untuk mencuri, dalam arti pencurian sebagai sebuah tindak pidana. Nenek Asani sendiri dalam kasus ini sebagai tokoh utama yang diduga sebagai pencuri kayu atau 7 potong kayu jati milik Bapak Joko, seorang pengusaha. Dan pihak berwenang serta jaksa terlibat dalam penanganan kasus ini secara serius. Masyarakat sekitar kemudian berspekulasi, sepertikah Nenek Asani ini sungguh berniat untuk mencuri, atau karena desakan kebutuhan kondisi ekonomi Nenek Asani yang dikenal sebagai seorang yang sederhana dan tidak punya banyak harta. Kasus ini terjadi di tahun 2015 di bulan September ketika Nenek Asani dilaporkan oleh pemilik kayu Bapak Joko ke pihak berwajib. Pihak berwajib bersama penegak hukum lainnya termasuk jaksa sangat terlibat dalam penanganan kasus ini, mulai dari penyelidikan sampai pada persidangan di beberapa bulan kemudian. Dan masyarakat kemudian melihat bahwa kasus ini terjadi bertepatan dengan keadaan ekonomi yang sulit warga sekitar. Kasus ini terjadi di sebuah desa kecil di Kabupaten Situbondo, di mana letak lahan kayu milik Bapak Joko dekat atau mudah diakses oleh masyarakat sekitar termasuk Nenek Asani. Jadi dapat kita katakan bahwa letak antara pemukiman dengan lahan kayu yang berdekatan ini juga dapat menjadi hal yang bisa dipikirkan dalam konteks kasus ini. Motif dibalik tindakan Nenek Asani ini menyimpan pertanyaan besar bagi masyarakat. Karena muncul 2 spekulasi yang mengatakan bahwa Nenek Asani tidak mungkin berniat untuk mencuri sebagai sebuah bentuk tindakan kejahatan. Tetapi dia didesak oleh kebutuhan ekonomi, mengingat dia hidup sendiri dan tidak punya harta yang banyak. Spekulasi kedua adalah mungkin Nenek Asani tidak mempunyai pemahaman berkaitan dengan tindakannya, dalam arti bahwa kelimpahan kayu di lokasi berdekatan dengan rumah mendorong dia untuk mengambil
dengan tidak memahami bahwa itu sebagai pencurian, melainkan sumber daya alam yang tersedia untuk diambil. Lalu kasus ini kemudian diproses setelah Nenek Asani ditangkap, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti berupa kayu, lalu jaksa juga terlibat di pengadilan dan memberikan tuntutan. Nenek Asani juga didampingi oleh pengacara yang selalu berjuang membela dengan menekankan aspek bahwa Nenek Asani mengambil kayu atau tidak mencuri kayu karena dia berniat untuk melakukannya, melainkan karena desakan kebutuhan ekonomi. Jaksa menuntut dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lalu Pengadilan Negeri Situbondo memberikan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan, denda 500 juta, dan kurungan 1 hari. Berhadapan dengan hukuman yang diterima oleh Nenek Asani ini, muncul pertanyaan atau muncul rasa kecewa terhadap sistem hukum atau oknum-oknum penegakan hukum, yang dimana bahwa hukuman yang diberikan kepada Nenek Asani nampak sangat tidak proporsional, karena seberapa besar sih harga kayu yang dicuri? Mungkin hanya 50.000. Mengingat juga bahwa selain hukuman itu yang diberikan, tetapi juga kondisi hidup, sosial, ekonomi dari Nenek Asani ini. Hukuman ini kemudian mendapat penangguhan dari Bupati Situbondo dan tokoh-tokoh lain yang mau menjadi penjamin. Oke, kita masuk ke poin ketiga, menakar keadilan dalam penerapan hukum positif pada kasus yang dialami oleh Nenek Asani yang sudah kita dengarkan di deskripsi singkat terdahulu tadi. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap Nenek Asani dapat dikatakan bahwa bertolak dari undang-undang yang berlaku. Karena apa? Karena prosedur hukum sampai pada putusan dibuat sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan kita tahu Indonesia menerapkan hukum positif, di mana selalu berpijak pada undang-undang. Dapat dikatakan bahwa benar keputusan pengadilan ketika sesuai dengan norma hukum yang berlaku, lalu tidak ada permainan dalam putusan itu atau ada kepentingan lain. Tetapi muncul pertanyaan selanjutnya, apakah atau putusan pengadilan terhadap kasus ini juga mencerminkan keadilan? Bahkan justru memunculkan pertanyaan atau keraguan bahwa penerapan hukum positif tidak selalu mencerminkan keadilan. Karena bagi masyarakat, hukum harus adil dan keadilan itu harus nampak dalam penerapan atau penegakan hukum itu sendiri. Kasus Nenek Asani itu harus dilihat latar belakang sampai tindakan ini diambil atau dibuat oleh Nenek Asani. Karena itu, dalam menegakkan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti motivasi yang mendorong tindakan itu dibuat, atau keadaan yang melatar belakangi, seperti situasi ekonomi atau sosial. Jadi, dalam kasus ini, dalam refleksi tentang menakar keadilan dalam penerapan hukum positif terhadap kasus semacam ini, dapat menimbulkan keraguan dalam diri masyarakat tentang sistem hukum di negeri ini. Kasus pencurian 7 potong kayu jati oleh Nenek Asani ini adalah contoh gambaran dari kompleksitas masalah hukum yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan mungkin juga pemahaman. Kiranya kasus ini tidak hanya menyoroti isu pencurian, tetapi juga menggugah kesadaran kita tentang kondisi masyarakat yang rentan, yang membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum. Positivisme hukum
memang menunjukkan uh, kerangka kerja yang jelas, tetapi perlu kita akui bahwa positivisme hukum tidak selalu mencerminkan keadilan. Karena itu, kasus ini menjadi refleksi bagi kita tentang bagaimana kita melibatkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan hukum atau penegakannya. Sehingga positivisme hukum benar bahwa penegakannya secara objektif, tetapi juga harus melibatkan kondisi yang melingkupi si pelanggar. Karena pada dasarnya hukum dibuatkan untuk manusia, kepentingan manusia. Artinya hukum adalah sarana, tetapi jangan membalikan manusia untuk hukum. Kasus ini pada akhirnya memberikan kita pelajaran tentang bagaimana hukum sangat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Karena itu penting sekali dalam penegakan hukum tidak hanya memperhatikan aspek proseduralnya, melainkan juga keadilan sosial. Akhirnya harapan untuk keadilan yang lebih baik bergantung pada sistem hukum yang mampu beradaptasi dan memperhatikan keadilan sosial. Sehingga keadilan sosial bukan hanya lagi slogan, melainkan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pentingnya memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum dapat membantu menghasilkan keadilan yang lebih baik. Akhirnya saya juga memberikan pesan singkat ini dalam sebuah adagium Latin, Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.